got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Shalom, saya Yesintia Nugrahawilani. Saya dari kelas D Prodi Teologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja Angkatan 2022. Di video ini saya akan membahas salah satu tokoh gerakan feminis yang populer di era postkolonial. Pertama-tama kita mengetahui bahwa gerakan feminisme ini adalah salah satu aliran yang merupakan aliran penggerak wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang salah satu gagasan yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak, kita terlebih dahulu akan mengenali tentang siapa Gayatri Spivak ini. Spivak mempunyai nama lengkap yaitu Gayatri Chakravorty Spivak. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1942 di kota Kolkata, India. Spivak adalah seorang ahli teori sastra. Ia juga adalah salah satu kritikus feminis. Ia juga adalah ahli teori postkolonial dan seorang profesor sastra komparatif India yang terkenal karena kritik dekonstruktif pribadinya yang disebut intervensionis. Spivak menempuh pendidikan di Kalkuta dengan gelar BA yang diraih pada tahun 1959 dan ia menempuh pendidikan di Universitas Cambridge dan Universitas Cornell dengan gelar PhD yang diraih pada tahun 1967. Ia mengajar bahasa Inggris dan sastra perbandingan di Universitas Iowa, Texas, Pittsburgh, dan di Pennsylvania, serta di Universitas Columbia. Spivak ini diangkat menjadi profesor universitas di Columbia pada tahun 2007. Nah, pada tahun 1976 Spivak kemudian menerbitkan sebuah esai yang berjudul Of Grammatology. Of Grammatology ini adalah sebuah terjemahan dari bahasa Inggris yang merupakan karya seorang filsuf dekonstruktivis Prancis yang bernama Jacques Derrida. Nah, karya Jacques Derrida yang kemudian diterjemahkan oleh Spivak ini berjudul De la Grammatologie yang muncul pada tahun 1967. Nah, dalam rangkaian tulisan-tulisan Spivak selanjutnya, kemudian ia mendesak para perempuan untuk terlibat dan turut campur tangan dalam evolusi teori dekonstruktif. Dia juga mendesak rekan-rekannya untuk lebih berfokus pada historisitas. Nah, Spivak ini mengkritik interpretasi historis palogocentrik atau yang disebut imperialis dan Marxis. Spivak menuduh feminis barat yang disebut bourgeois bahwa ia menganggap bahwa ia ini terlibat dengan kapitalisme internasional dalam menindas dan mengeksploitasi perempuan di negara-negara berkembang. Nah, kemudian bahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kontribusi Spivak dalam gerakan feminisme. Jadi Spivak ini adalah salah satu tokoh gerakan feminis yang melakukan kajian kritis atas pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya dan sastra. Jadi fokusnya ini lebih ke pengaruh post-kolonial di bidang sastra dan budaya di negara-negara bekas jajahan.
Nah, analisis yang digunakan oleh Spivak dalam teorinya yaitu dengan memakai perspektif Marxisme, feminisme, dan dekonstruksi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu Marxisme. Jadi Marxisme ini adalah sebuah gerakan atau sebuah paham yang berdasar pada pandangan seorang tokoh yang bernama Karl Marx. Jadi Karl Marx ini kemudian mengajukan sebuah teori yang disebut Marxisme, di mana teori ini mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Maksudnya adalah teori Marxisme ini adalah suatu upaya untuk mengubah suatu istilah yang disebut kaum rendahan, kemudian diubah oleh Karl Marx menjadi istilah Marxisme, yaitu penggolongan kaum rendahan menjadi golongan kelas pekerja. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk mengubah orang-orang yang mungkin sering dipandang rendah dengan menyebut mereka sebagai kelas pekerja. Nah, hal-hal yang menjadi kajian dari Spivak ini adalah kajian mengenai status para imigran, kelas pekerja, kaum perempuan, dan pihak-pihak yang menjadi minoritas dan tertindas. Jadi kita ketahui bersama bahwa kenapa kemudian Spivak ini juga menggubris mengenai imigran ini, karena imigran, kita ketahui bahwa imigran ini adalah salah satu individu atau kelompok yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain kemudian hidup di tempat itu. Nah, kadangkala imigran ini adalah salah satu korban yang tertindas, di mana mereka kadang-kadang dianggap tidak ada atau dipandang rendah oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian kelas pekerja juga yang saya sebutkan tadi, bahwa kelas pekerja ini adalah salah satu bentuk perubahan dari orang-orang yang dipandang rendah yang disebut kelas pekerja. Lalu juga perempuan dan berbagai pihak yang kemudian dianggap minoritas dan tertindas. Nah, Spivak kemudian memberikan kritikan atau ide-ide terhadap paham-paham yang dominan, seperti adanya paham bahwa kebudayaan Barat lebih maju dari kebudayaan orang Timur, atau ada juga paham yang mengatakan bahwa model demokrasi Barat adalah bentuk yang paling maju, dan berbagai pihak lain yang dikritik oleh Spivak ini. Nah, bagi Spivak, kolonialisme Eropa tidak hilang begitu saja. Nah, jadi maksudnya bahwa meskipun masa kolonial ini sudah berakhir, namun dampaknya masih dirasakan oleh negara-negara bekas jajahan. Jadi ketika banyak negara bekas jajahan memperoleh kemerdekaan, karena struktur-struktur politik, ekonomi, sampai kebudayaan masih meneruskan kolonialisme, meskipun negara ini disebut sebagai negara yang sudah menerima kemerdekaan, namun mereka masih merasakan dampak-dampak dari kolonialisme itu sendiri. Nah, Spivak kemudian berusaha untuk melakukan dekonstruksi terhadap struktur-struktur yang menindas tersebut, sehingga pihak yang tadinya tertindas dapat bersuara. Artinya bahwa Spivak ini mengupayakan hak-hak kaum-kaum minoritas, kaum-kaum yang tertindas ini, sehingga mereka juga diberikan kesempatan untuk leluasa dalam meminta hak mereka, menyuarakan apa yang menjadi keluhan mereka, sehingga hak-hak mereka juga dapat terpenuhi. Nah, salah satu esai Spivak yang kemudian sangat terkenal dalam kalangan feminisme, yaitu esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak? Nah, esai ini artinya apakah subaltern dapat berbicara? Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang esai Spivak ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya subaltern itu, apa yang dimaksud dengan subaltern itu.
Nah, jadi kaum subaltern ini adalah suatu kelompok masyarakat yang berada di bawah dan terpinggirkan dari kelompok yang dominan dalam sebuah kelompok masyarakat, baik itu secara sosial, politik maupun ekonomi. Jadi kaum subaltern ini adalah seperti yang kita bahas tadi, bahwa kaum subaltern ini adalah kelompok orang-orang yang tertindas dan dipinggirkan. Nah, kaum subaltern merujuk pada mereka yang tertindas dan dikecualikan dari struktur-struktur kekuasaan yang dominan, yang seringkali tidak memiliki sarana untuk mengartikulasikan pengalaman dan perspektif mereka dalam wacana arus utama. Nah, Spivak mempunyai pandangan bahwa meskipun tampaknya mungkin untuk menyuarakan kaum subaltern melalui representasi, namun tindakan representasi itu sendiri penuh dengan tantangan. Jadi dalam menyuarakan hak-hak kaum subaltern ini, Spivak menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah, karena tentu akan begitu banyak tantangan yang dialami dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Spivak menyadari bahwa struktur kekuasaan dominan yang menerapkan dan mempertahankan status orang yang terpinggirkan, kaum subaltern juga membentuk bahasa dan kerangka kerja yang melaluinya pengalaman mereka dapat dipahami. Jadi Spivak ini kemudian mengatakan bahwa jika saja kekuasaan-kekuasaan yang dominan itu dapat menciptakan atau mempertahankan status orang-orang yang terpinggirkan, yaitu kaum subaltern, dengan cara membentuk bahasa dan kerangka kerja yang dapat dipahami oleh kaum subaltern ini, sehingga mereka juga dapat dipahami dalam hal menyuarakan apa yang menjadi isi hati mereka. Nah, Gayatri Spivak berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan presentasi ketika kemudian kaum dominan ini tidak mampu untuk memahami suara-suara dari kaum subaltern ini, sehingga dapat menyebabkan mispresentasi, di mana suara kaum subaltern disaring melalui lensa budaya yang dominan yang berpotensi mendistorsi atau membungkam pengalaman mereka yang sebenarnya. Jadi jika suara-suara kaum subaltern ini dipahami melalui lensa budaya yang dominan yang tentu akan sangat berbeda dengan keadaan mereka, maka dapat berakibat bahwa justru orang-orang tidak dapat memahami pengalaman mereka yang sebenarnya. Spivak juga menekankan pentingnya mengenali keterbatasan representasi dan perlunya keterlibatan kritis dengan cara di mana suara-suara kaum subaltern dibangun dan ditafsirkan. Jadi di sini Spivak menawarkan bagaimana kaum dominan ini berusaha dengan baik untuk suara-suara kaum subaltern ini diperhatikan dan ditafsirkan secara baik dan benar. Ia menyarankan bahwa meskipun kaum subaltern ini mungkin tidak dapat berbicara secara langsung dengan istilah mereka sendiri, adalah mungkin untuk mendengarkan kesunyian mereka dan membaca hal-hal yang tersirat dari ekspresi mereka yang terbatas. Suara kaum subaltern dapat didengar melalui analisis yang cermat dan interpretasi yang kritis. Nah, jadi dari pembahasan tokoh mengenai Gayatri Spivak ini, kita bisa melihat bahwa Spivak ini sangat peduli terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang tertindas yang disebut dengan kaum subaltern. Nah, melalui karya-karyanya, tulisan-tulisannya, Spivak kemudian berusaha untuk menawarkan bagaimana upaya untuk memahami kaum subaltern dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, melalui interpretasi yang benar mengenai suara-suara mereka, membuka ruang untuk dapat memahami mereka dengan benar dengan cara menafsirkan apa yang mereka sampaikan, baik dari raut wajah mereka atau tindakan-tindakan mereka. Nah, Spivak ini mengatakan bahwa meskipun kita tidak mungkin, kaum dominan ini tidak mungkin untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi keluhan mereka, namun kita dapat melihat kesunyian-kesunyian yang mereka alami melalui ekspresi mereka yang terbatas. Jadi suara-suara kaum subaltern ini
dapat dilihat melalui analisis yang cermas oleh kaum-kaum yang dominan untuk melihat keadaan mereka yang sebenarnya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai salah satu tokoh dalam gerakan feminis. Semoga dengan mendengarkan teori ini, dengan menonton video ini, kita semakin pemahaman kita semakin diperluas, wawasan kita semakin luas mengenai sejarah gerakan-gerakan feminis, khususnya dalam feminisme postkolonial. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.